assalamualaikum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bener as. Kan kalau tulisannya kan alif, lam, sin, lam alif, mim. Di atas sin ada namanya tasydid. Kalau bahasa ilmu tajwidnya namanya alif lam. Qamariyah atau Syamsiyah? Alif lam Syamsiyah. Assalamu. Nah, jadi yang sering orang salah itu adalah di alif lamnya. Karena saking pengen buru-buru Assalamualaikum. Hilang alif hilang. Padahal alif baru lam tidak ada harokatnya karena dia alif lam Syamsiyah. Lalu sin pakai tasydid, jadi alif fathah a, sin tasydid fathah di atas as, jadi as. Nah, assalamu. Assalamu. Jadi kata ulama ketika mengucap salam itu yang diperhatikan as, benar-benar as. Ya itu dulu. Yang lainnya insyaallah jarang yang salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah. Hukumnya diperhatikan. Kata kayak tahiyatul kemarin kan banyak ya. Tahiyatul kemarin yang diperhatikan banyak karena bacaannya juga lumayan panjang. Kalau ini cuma alif lam saja. Jadi jangan buru-buru ketika sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bisa nggak sholatnya? Maka pas-pas. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi nyebut huruf sin itu antar sini sampai sini angin keluar. As. Maka kalau orang mau punya gigi susah. Ya sini keluar. Assalamualaikum. Nah, sudah sampai situ aja dah. Urusan giginya situ aja dah. Yang kedua yang harus diperhatikan, bacaan assalamualaikum itu telinga kita harus dengar dalam kondisi normal. Artinya tidak dalam keadaan berisik, tidak dalam keadaan telinga kita yang mudeng, telinga kita normal, maka kita wajib mendengar ucapan salam kita. Kalaupun bacaannya benar, tapi cuma kemudian kita nggak dengar, nggak sah. Jadi telinga kita harus mendengar bacaan kita. Sama seperti tahiyat, sama seperti Fatihah. Jadi dua yang harus diperhatikan, bacaannya harus pas, lalu kemudian telinga kita harus mendengar dua itu. Nah, jadi assalamualaikum. Jadi mulai harus dengar telinga kita tuh. Jangan kumnya ya, kum, mangkumnya. Berarti kemudian asnya hilang, tidak sah. Maka benar-benar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telinga kita dengar. Satu, kedua hurufnya benar. Nah, hurufnya tadi yang harus diperhatikan adalah as, ya kan? Dalam ilmu bahasa Arab itu disebutnya alif lam ma'rifah. Kenapa jadi penting? Kalau cuma begini, assalamualaikum, assalamualaikum, berarti alif lamnya maka itu jadinya kemudian dalam bahasa Arab kalimatnya jadi nakirah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimatnya kalimat ma'rifah, ada namanya kalimat nakirah. Arti ma'rifah itu kemudian maknanya khusus. Arti nakirah itu maknanya umum. Jadi ada kalimat umum, ada kalimat khusus. Nah, salah satu tanda bahwa kalimat itu adalah ma'rifah yaitu ada alif lam. Ada alif lam. Maka kemudian assalamu ada alif lam, berarti salam di situ adalah kalimat nakirah atau ma'rifah. Berarti khusus apa umum? Khusus. Itu dulu. Kalau kemudian assalamualaikum itu berarti kemudian umum. Nah, itu bedanya dulu. Lalu apa bedanya khusus dan umum? Kalau khusus itu maka salam apa sih? Salam apa? Doa supaya selamat ya. Sip. Salam itu artinya doa keselamatan. Maka kalimat assalamualaikum
itu hanya khusus doa keselamatan bagi sesama muslim. Bagi assalamualaikum. Kalau salam itu kemudian berarti umum. Kenapa jadi assalamualaikum itu hanya khusus bagi sesama muslim? Sebab di dalam doa keselamatan ketika ucapan salam itu tadi artinya keselamatan dunia sampai akhirat. Jadi kalau kita ucapin salam assalamualaikum, mudah-mudahan engkau selamat dunia akhirat. Jadi selamatnya, doa keselamatannya bukan hanya dunia tapi juga. Nah, jadi kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum, maka kemudian kita mendoakan orang yang kita ucapkan salam itu mudah-mudahan engkau selamat dunia akhirat. Sehingga dalam hukum fikih ketika ucapan salam itu kita ucapkan kepada orang non-muslim atau yang tidak Islam dengan sengaja, maka tidak boleh. Ada orang non-muslim, kita tahu dia bukan Islam, lalu kita ucapkan assalamualaikum, maka sebahagian besar ulama mengatakan mendahului mengucap salam kepada orang yang bukan Islam hukumnya haram. Dan kenapa? Karena di situ mengandung doa selamat dunia. Tidak boleh mendoakan orang non-muslim untuk keselamatan akhirat. Tidak boleh. Kalau misalnya minta maaf lah, diundang orang non-muslim syukuran misalnya, syukuran, maka amplopnya gede, ya kan? Isinya Allah alam, mungkin amplopnya jadi si ustaznya nggak paham. Bukan kalau selamatan doanya Allahumma inna nas'aluka selamatan. Yang undang orang haram hukumnya. Kenapa? Karena di situ ada doa keselamatan urusan agama. Maka orang non-muslim yang tidak muslim selama dia tidak memeluk agama Islam maka tidak boleh mendoakan kebaikan urusan akhirat. Kalau kebaikan urusan dunia boleh. Atau mendoakan dia supaya dapat hidayah. Jadi saya mudah-mudahan sehat, walafiat. Nah, tapi kalau doa mudah-mudahan berkah. Kalau berkah apa urusannya? Nggak boleh. Nah, itu hati-hati deh. Termasuk tadi ucapan salam. Nah, kalau kita ngucapin maka itu maknanya mengandung keselamatan dunia dan kalau dia yang ngucapin muslimnya orang bukan Islam ucap salam ke kita, maka sebagian ulama mengatakan kemudian jawabannya paling bisa adalah alaikum. Apa sih itu aja? Jangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasa apa kemudian? Kenapa? Alaikum atas kamu, karena dia berhak mendoakan kita juga urusan dunia, maka kita balas alaikum atas kamu juga yang kamu doakan. Dia tidak bisa mendoakan keselamatan urusan maka ucap salam itu khas untuk sesama muslim. Jadi jangan main-main, ya kan? Udah tahu non muslim. Kalau urusan dia ucap salam, ya urusan dia. Urusan kita menjawab, maka kemudian wa'alaik. Apalagi kalau tahu dia niatnya cuma ngolok-ngolok, haram menjawab. Nabi pernah sampai Sayyidah Aisyah kemudian lagi berdua, ada orang kemudian Yahudi. Orang Yahudi bilang assalamualaikum. Mendengar assalamualaikum. Assalamualaikum artinya assalamu itu kebinasaan atas engkau. Mirip-mirip. Assalamualaikum. Jadi kalau orang mengucap salam itu hati-hati juga kemudian assalamualaikum. Kita waalaikumsalam. Ada kata dia assalamualaikum. Arti assalamualaikum itu kebinasaan atas kamu. Sayyidah Aisyah mendengar begitu kemudian orang kepada Nabi, oh panjang jawabannya. Atas kamu laknat kata Nabi, wahai Aisyah nggak usah dijawab begitu, cukup jawabnya waalaikum. Sama kemudian kamu mendoakan begitu waalaikum atas kamu itu begitu, nggak usah panjang-panjang. Nah, maka kemudian kalau dia mengucapkan, kita yang mengucapkan salam lebih dulu, kemudian hukumnya haram. Kalau dia mengucapkan salam maka jawabnya cuma waalaikum. Gitu aja sudah. Walaupun ada sebagian tapi ini kecil.
ulama yang membolehkan menjawab, tapi paling aman adalah jawabannya wa'alaikum. Nah khas, sehingga kemudian ketika kita sholat assalamualaikum, maka termasuk mendoakan, kata ulama, orang yang di kiri kanan kita, bahkan para malaikat, bahkan dari bukan hanya bangsa manusia yang mereka beriman keselamatan dunia dan akhirat. Maka hukum mengucap salam apa? Salah. Nggak bisa dimulai, salah ya. Hukum mengucap salam hukum menjawab salam. Nah, ya kayak gitu. Ya. Kalau lapar ya sama kita lapar, tapi jangan gitu dong. Mengucap salam hukumnya sunnah. Wajib dari mana? Mengucap salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib sama yang sunnah. Gedean mana pahalanya? Gedean sunnah. Nah ini hebat nih. Mengucap salam sunnah, menjawab salam tapi pahalanya gedean yang mengucap salam dari yang jawab salam. Jadi kadang-kadang yang sunnah ini pahalanya bisa lebih gede dari yang wajib. Mau tahu buktinya? Menikah kemudian kalau sudah nggak tahan satu wajib nggak? Kalau 3 gedean mana pahalanya? Ayo. Nah, gedean mana pahalanya? Gedean 1. Maka kita mau. Pahala nggak ada sama tadi. Assalamualaikum tadi. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib, tapi pahalanya gedean yang mengucap. Kenapa? Kalau nggak diucap salam, gimana dia bisa jawab? Misalnya udah kalau jadi waalaikumsalam, kata yang kemarin masa mengucap nggak jadi pahala wajib. Itu bisa orang kemudian setengah baru sehat kayak kita jawab jadi wajib, nunggu yang ada mengucap salam. Jadi jawaban kita ini karena dia, maka dia dapat pahala gede. Cuma dia hukumnya artinya tidak wajib ketemu setiap orang mengucap salam, nggak juga ketemu setiap orang assalamualaikum juga, ya kan? Nah satu ya, paham ya? Lalu karena dia ngucapin tadi assalamu, ya kan? Apa tadi kalimat apa tadi namanya? Ma'rifah, artinya khusus. Alif lam itu mengandung doa keselamatan dunia dan maka kita jawab dengan jawaban wa'alaikum. Harusnya wa'alaikumussalam. Alif lamnya tasdidnya jangan hilang karena dia mendoakan kita dunia. Kita harus mendoakan dunia dan bahkan sunnah dilebihi kan. Kalau dia assalamualaikum, kita wa'alaikumussalam warahmatullah. Nah, kan kita cuma minimalnya wa'alaikumussalam. Kenapa? Supaya sama, ada alif lam sama-sama, kemudian nanti sinnya pakai tasdid, artinya sama-sama. Saya juga doain deh kamu selamat dunia. Paham gak? Jadi kalau orang ucap salam assalamualaikum, jawabannya bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam, supaya membedakan ini salam khusus adalah identitas kita atau bahasanya say hello-nya orang Islam. Di telepon sama, jangan halo, oh, jangan assalamualaikum. Belajar ini jangan cuma nelpon ustaz doang assalamualaikum. Nelpon ustaz doang assalamualaikum, selain ustaz, bro, rapat bro, wah, salam orang mana itu? Orang Grand Rahayu ya kan? Bro, kan kesini bro, ngopi bro, waduh, assalamualaikum. Dia belajar kayak gitu kemudian, maka jawabannya tadi waalaikumsalam. Jadi alif lam itu berarti benar. Kemudian kayak contoh misalnya ya, talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu adalah wajib ada kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Talabul ilmi berarti al ilmi itu ada alif lam tidak? Kan talabul ilmi
kan? Berarti ada alif lam nggak ilmunya dah. Berarti itu khusus apa umum? Berarti ilmu semua kah yang harus wajib dituntut, apa ilmu khusus kah? Nah, itu dalam itu ilmu bahasa Arab tuh, kemudian pentingnya tuh belajar tuh kemudian. Jadi ketika menuntut ilmu hukumnya adalah wajib atas orang Islam. Berarti semua ilmu lah. Enggak. Ilmu-ilmu tertentu saja yang kita wajib. Kenapa? Di situ ada alif lam, artinya ma'rifah, arti ma'rifah khusus. Jadi kalau dia menyapa kita, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Tapi kalau dia assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam. Terserah kayak gimana kan jawabannya. Tadi kan ambil di motor, assalamualaikum, jawabannya ya gitu kan. Masyaallah ya. Yang ucap nggak bener yang jawab apa lagi kan. Masyaallah ya. Itu paham dulu ya. Nah, jadi itu kenapa jadi sholat itu diperhatikan karena itu khusus. Maka assalamualaikum ya, hati-hati jangan sholat itu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Sudah sampai sini paham?